Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah. Di sini saya ingin menyelesaikan soal UTS pemrograman berorientasi objek tentang menentukan digit dari jumlah bolongan. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya. Soalnya adalah banyaknya bolongan pada sebuah bilangan didefinisikan sebagai jumlah bolongan dari setiap digit-digitnya. Digit 0, 4, 6, dan 9 mempunyai satu bolongan. Digit 8 mempunyai dua bolongan dan sisanya tidak mempunyai bolongan. Diberikan sebuah bilangan bulat non-negatif n, cari bilangan terkecil sedemikian sehingga banyaknya bolongan pada bilangan tersebut ada tepat sebanyak n. Bilangan yang dicari haruslah non-negatif tanpa leading zeros. Sebagai contoh, 0, 10, 102, dan 123 adalah bilangan yang diperbolehkan, sedangkan 00, 010, dan 0023 tidak diperbolehkan. Di sini saya akan merangkum, kita rangkum dulu deh soalnya. Kita ambil poin-poinnya. Tadi inputnya itu berupa angka apa saja, asal jangan negatif. Outputnya yang pertama, dia harus bilangan terkecil. Tanpa leading zeros, dan non-negatif, yang artinya positif. Misalnya nih ya, contohnya nih, misalnya inputnya adalah 3 kan bukan bilangan negatif. Nah, kemungkinan outputnya itu tuh ada yang pertama yaitu 0, 8, 4, 8, 6, 8, dan 9, 8. Nah, kita lihat nih di sini kan pertama katanya harus bilangan terkecil. Bilangan terkecil itu ada 08. Nah, tapi syarat kedua yaitu adalah tanpa leading zeros. Otomatis 08 ini tidak bisa kita pakai karena dia adalah angka dengan leading zeros. Outputnya dengan leading zeros. Ini kita eliminasi. Hapus. Kemudian semuanya tentunya non-negatif. Nah, karena bilangan terkecilnya adalah 48, otomatis jawabannya adalah 48. Langsung saja nih kita bikin programnya. Kita buat projectnya. Nomor 8. Karena ini adalah soal UTS nomor 8. Nah, yang pertama tadi itu kita masukkan dulu inputnya. Karena kita pakai input, kita import dulu scannernya. Java til kita panggil misal input deh. Ini sintaks untuk inputnya menggunakan scanner. Kemudian tadi input tadi kita misalkan sebagai n besar. Input angkanya kita masukkan di sini, scanf dengan sintaks seperti ini, input titik, karena dia integer berarti next in. Nah, kemudian kita masuk ke prosesnya. Untuk prosesnya, logikanya seperti ini. Tadi kan dimintanya angka yang dapat
yang mempunyai bulatan tuh ada 0, kemudian ada 4, 8, 4, 6, 8, dan 9. Sisanya nggak punya bulatan. Nah, otomatis angka-angka ini aja bakal kita otak-atik. Nah, terus nih, tadi kan katanya yang pertama itu ada yang nggak boleh tanpa leading zeros, terus non negatif, harus bilangan terkecil. Nah, non negatif. Nah, di sini kan tertulis harus bilangan terkecil. Otomatis angka yang dapat kita pakai yaitu adalah 0, 4, dan 8. Kenapa 0 dipakai? Kan tadi katanya nggak boleh leading zeros. 0 ini kita gunakan jika inputnya adalah 1. Karena kalau inputnya 1 kan ada 3 kemungkinan tuh, ada 0, ada 6, dan ada 9. Kan yang dipilih kan angka terkecil, jadi yang kita pilih adalah 0. Berarti yang kita otak-atik adalah 3 angka in saja. Nah, kemudian nih kita bagi lagi misal jadi supaya mempermudah kita bagi jadi inputnya ada angka ganjil dan ada angka genap. Angka ganjil dulu deh, misalnya n-nya adalah angka berupa angka ganjil. Itu kan adalah perpaduan dari 0, 4, 8. Jika inputnya 1, maka hasilnya adalah 0. Jika inputnya 3, itu berupa 3, misal itu adalah 4, 8. Seperti yang kita ketahui, kan tadi harusnya bilangan terkecil. Bisa jadi 4, 0, 8 kan, tapi karena tidak boleh leading zeros, maka kita ambil yang 4, 8. Nah, di sini bisa kita ambil, satu lagi deh, misal 5, 4. Karena kita nggak bisa pakai 0. Terus tuh belakangnya 8, 8. Ini bulatannya ada 5. Nah, dari sini bisa kita ambil pola. Jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Kemudian, jika inputnya adalah selain daripada 1 atau lebih dari 1, maka yang pertama kita print dulu 4, sisanya kita print 8, 8, 8, 8, 8. Nah, kemudian kita buat lagi misalnya jika angkanya adalah genap. Nah, jika angka genap, itu yang kita gunakan adalah angka 8 saja. Misalnya nih, inputnya ada 2. Maka outputnya ada 8. Kemudian 4, outputnya 8-nya 2 kali. Misalnya terus 6, outputnya 8-nya 3 kali. Nah, di sini bisa kita ambil pola jika mana ya? Di sini kan bisa kita misalkan nih 2 kali 1. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 8. Terus di sini 2 dikali 2. Terus tuh 8-nya 2 kali. Di sini 2 dikali 3, 8-nya 3 kali. Nah, di sini bisa kita ambil pola atau rumus jika ingin memprint angka genap, yaitu adalah n-nya, ini kan n nih, inputan kita bagi 2. Jadi misalnya nih yang 2 kali 1, 2 kali 1-nya kita bagi 2 adalah 1. 1, 8. Selanjutnya kita buat operasinya. Tadi kan persyaratannya yang pertama itu adalah inputnya angka apa saja, asal jangan negatif. Maka programnya kita buat di sini, misal programnya akan berjalan jika n itu lebih dari 0. Nah, di sini kita masukkan nih
ganjil dulu deh. Jika N adalah angka ganjil, dan jika inputnya adalah 1, maka kita saut sesuai logika kita tadi 0. Dan lainnya yaitu jika inputnya lebih dari 1, yang pertama kita saut dulu 4 sesuai tadi kan, dan N-nya kita kurang 1. Kenapa kita kurang 1? Karena sesuai logika kita tadi, ini kan misalnya nih tadi kita inputnya 5 itu kan 4, 8, 8. 4 kan udah kita print tadi nih. Nih kita sudah kita print di sini. Nah, sisanya kan ada 4. Nah, 4-nya ini kita outputkan, kita printkan menggunakan operasi yang sama dengan akan kita gunakan pada angka genap. Kan ini sisanya jadi 4. Karena tadi sudah kita kurang 1. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita karena 8-nya dapat berulang-ulang, output 8-nya kita menggunakan perulangan for. Kemudian I dikurang X. X ini adalah N dibagi 2 tadi. Ini kita di sini dulu deklarasikan X. Kemudian X sama dengan N dibagi 2. Yang tadi sudah saya jelaskan kalau X ini, N bagi 2 ini nih supaya mempermudah kita untuk mencetak angka 8-nya. Kemudian kita outputkan angka 8. Sudah untuk input yang angkanya ganjil. Sekarang untuk yang angkanya genap, else kita kopas saja ini karena ini juga merupakan operasi untuk memprint 888-nya. Kan misal tadi yang pertama kita coba dulu 1, ini adalah 0. Kemudian sel 3, ini adalah 48. Kemudian 4 deh, 88. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.